Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dan belajar bersama Bu Kurnia Santi. Mari belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Muatan pelajaran IPS KD 3.4, mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Materi yang pertama adalah perjuangan pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat, terutama di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Berikut uraian tentang beberapa tokoh yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. 1. Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Babullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Hoirun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Babullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Babullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena tindakan persekutuan ini, Sultan Babullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, Makam Sultan Babullah, dan Benteng Kerajaan Ternate. 2. Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa, dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Materi berikutnya adalah sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Kita memiliki banyak tokoh nasional yang telah berjasa dan memberikan pengaruh pada masyarakat seperti Insinyur Soekarno dan Raden Ajeng Kartini. Berikut uraian tentang kedua tokoh tersebut. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia Pancasila,
Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno merupakan seorang orator yang karismatik dan cerdas. Ketika ia berpidato, Insinyur Soekarno bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Soekarno atau yang lebih akrab dipanggil dengan Bung Karno menjadi tokoh penting, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Tokoh yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan R.A. Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beliau aktif menuliskan surat-surat kepada teman-temannya di Belanda. Isi surat tersebut menceritakan kisahnya selama ini dan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang dituliskan R.A. Kartini tersebut kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. And thanks for watching. Wassalamualaikum anak-anak hebat.